Mau tahu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sebagian bentuk bagi hasil tanah? Ternyata Islam sangat hati-hati dalam menjaga keadilan. Kalau pemilik tanah hanya minta hasil dari sebagian petak tertentu, bisa saja petak itu gagal panen. Sementara petani tetap menanggung kerugian besar. Islam tidak membiarkan pada pihak yang dirugikan. Solusinya, sewa dengan harga yang jelas, emas, perak, atau makanan yang pasti ukurannya. Adil, jelas, dan tanpa merugikan siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarrata lahu juz'an ma'luman min zar'iha lam yajuz. Apabila seseorang menyerahkan tanah kepada orang lain untuk ditanami, lalu ia mensyaratkan bagian tertentu dari hasil tanamannya, maka hal itu tidak boleh. Wa in akrahu iyyaha bidhahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaza. Tetapi apabila ia menyewakan tanah itu dengan imbalan emas, perak, atau ia mensyaratkan makanan tertentu yang menjadi tanggungan atau sewa pihak menggarap, maka hal itu boleh. Larangan menyerahkan tanah dengan bagi hasil tertentu dari panen. Misalnya, kamu garap tanah ini dan dari hasil panennya aku dapat separuh bagian dari petak sebelah timur. Kenapa dilarang? Karena hasil pertanian tidak pasti. Bisa saja bagian dijanjikan tidak menghasilkan panen sama sekali, sementara penggarap menanggung kerugian. Akad ini menimbulkan gharar atau ketidakpastian dan kezaliman sehingga tidak sah. Dibolehkan jika dengan sewa yang jelas. Contohnya, pemilik tanah berkata, tanah ini bisa kamu garap selama 1 tahun dengan sewa 10 dinar emas, atau dengan imbalan 1 kuintal gandum. Dalam kasus ini, akadnya jelas. Ada objek atau tanah, ada manfaat, bisa ditanami, dan ada harga sewa yang pasti. Tidak ada unsur spekulasi sehingga sah. Perbedaan mendasar. Bagi hasil dari bagian tanah tertentu tidak sah karena rawan ketidakadilan. Sewa dengan imbalan jelas sah karena transparan. Hikmahnya, Islam menjaga keadilan dalam muamalah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam pertanian, hasil panen bisa naik turun, maka syarat yang kabur harus dihindari. Tetapi Islam tetap membuka ruang untuk akad yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak. An Jabirin qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhalaqati wal mujabanati wal mukharabati, rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah atau sewa tanah dengan sebagian hasilnya. Intinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bentuk bagi hasil tanah, di mana pemilik meminta hasil dari petak tertentu karena bisa merugikan petani jika petak itu gagal dipanen. Wallahu a'lam bishawab.